Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Anthony kembali mencetak gol dalam laga lanjutan playoff UEFA Conference League. Bintang asal Brasil itu seolah kembali menegaskan bahwa karir seorang pemain bisa jadi lebih cerah ketika pemain itu meninggalkan MU. Anthony hanya satu contoh dari sederet kasus gacornya mantan-mantan pemain MU. Kalau kalian ingat, Cristiano Ronaldo pernah memberi pernyataan yang senada dengan kasus Anthony. Seekor ikan yang masuk ke akuarium akan sakit, lalu ketika dikeluarkan, ikan itu akan sehat. Jadi apakah kasus Anthony dan beberapa pemain lainnya membuktikan omongan Ronaldo benar? Eits, sebelum masuk videonya, tidak bosan-bosan Mimin ingetin untuk like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info terupdate dan menarik seputar sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Manchester United. Mendengar namanya saja, kita sudah bisa tahu bagaimana status klub Inggris yang satu ini. Akrab dikenal dengan MU, Manchester United bisa dibilang merupakan salah satu klub yang basis fans terbesar di dunia. Setidaknya, lebih dari 214 juta manusia di dunia merupakan fans klub yang berbasis di Old Trafford, Manchester ini. Tentunya ada alasan mengapa Man United memiliki basis fans yang begitu besar di seluruh penjuru dunia. Prestasi jelas menjadi alasan utama. Siapa yang bisa melupakan era kejayaan United bersama pelatih legendarisnya, Sir Alex Ferguson? Di era itu, United punya sederet bintang. Sebut saja Ryan Giggs, Wayne Rooney, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, hingga David Beckham. Soal gelar tidak perlu ditanya, fans United di seluruh dunia sampai sekarang masih mengagung-agungkan salah satu capaian terbesar mereka dalam persepak bolaan Inggris. United adalah pemegang 20 trofi EPL. Capaian ini sampai sekarang masih belum bisa ditandingi klub manapun di tanah Britania. Dengan basis fans yang begitu banyak, pamor setan merah tentu saja begitu besar. Pamor inilah yang menjadi daya tarik bagi sejumlah pemain. Tak heran apabila United seringkali berhasil membujuk seorang pemain datang ke Old Trafford. Selain untuk melanjutkan karir, para pemain ini datang untuk prestis, alias kebanggaan menjadi bagian dari sejarah panjang setan merah. United tentu saja sadar kalau mereka punya daya tarik besar. Untuk itu mereka seringkali memberi iming-iming ekstra kepada para pemain yang mau bergabung. Gaji selangit, basis penggemar yang banyak, siapa yang tidak tertarik gabung ke Manchester United? Seperti namanya, Old Trafford selayaknya sudah menjadi Theatre of Dreams bagi setiap calon pemain MU. Cerita mengenai Manchester United sebagai klub kuat dan punya banyak jagoan, sayangnya telah luntur oleh zaman. Semenjak kepergian Sir Alex Ferguson, tim ini tidak lagi menjadi tim yang bersahabat buat para pemain. Alih-alih, United justru menjadi semacam kuburan buat pemain yang menaruh harapan besar pada Theatre of Dreams. Cristiano Ronaldo yang pernah bermain di dua era berbeda, era Sir Alex dan pasca era Sir Alex, pernah menggambarkan bagaimana situasi MU saat ini. Mantan pemain Juventus dan Real Madrid itu menganalogikan MU seperti sebuah akuarium penyakitan. Jika ada ikan yang dimasukkan ke dalam akuarium, ikan itu akan sakit. Sementara ketika ikan itu dikeluarkan, ikan itu akan sehat lagi. Omongan Ronaldo mungkin terasa menyakitkan, tetapi fakta tampaknya mendukung omongan bintang Portugal itu. Kondisi MU pasca Sir Alex kerap kali memaksa sejumlah pemain kehilangan masa keemasannya. Ironisnya, masa keemasan para pemain tersebut kembali ketika mereka memutuskan hengkang dari tempat yang katanya Theatre of Dreams. Yang terbaru, bisa lihat Mason Mount. Mount sebelumnya menjadi pemain penting dalam skuad Chelsea, klub yang sudah ia bela sejak kecil. Namun karena perseteruan dengan The Blues, Mount menyeberang ke Manchester United. United dan fans awalnya antusias menyambut kedatangannya. Tapi sekarang, Mount baru mencatatkan 32 penampilan dan lebih sering menghabiskan waktunya di ruang perawatan cedera.
Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, dan sejumlah pemain lain bahkan lebih frontal dalam menyampaikan komentar mereka terkait Manchester United. Lukaku pernah bilang bahwa dia menerima sambutan hangat di Inter dan tidak akan pernah kembali ke MU. Sementara itu, Alexis pernah bilang bahwa dirinya sudah merasa ingin hengkang dari United di hari pertama latihan. Analogi akuarium penyakitan yang disampaikan Ronaldo tampaknya kembali terbukti melihat bagaimana Anthony bermain bersama Real Betis. Betis menaklukkan Gen, 3 gol tanpa balas di babak play-off UEFA Conference League. Anthony mencatatkan namanya di papan skor. Tercatat ini adalah gol nomor 2 sang winger dari 3 penampilan perdananya untuk Los Beticos. Penampilan impresif Anthony bahkan diapresiasi betul oleh CEO Betis, Ramon Alarcon. Betis dilaporkan sempat membuat semacam testimoni soal performa Anthony di Estadio Benito Villamarin. MU sempat terkaget-kaget menerima laporan Betis, dan sekarang Alarcon sangat terbuka dengan opsi mempermanenkan status Anthony sebagai pemain Betis. Sebagai catatan, Anthony hanya sepenggal kisah pemain yang sukses ketika meninggalkan United. Kelas balik beberapa tahun sebelumnya ada Romelu Lukaku yang meninggalkan United pada 2019 lalu. Lukaku pergi karena dirinya tidak lagi mendapat jaminan turun sebagai starter secara reguler di bawah arahan Ole Gunnar Solskjaer. Ketika bergabung dengan Inter, penyerang berpaspor Belgia itu langsung membuktikan ketajamannya. Lukaku mengoleksi 34 gol dari 51 penampilan di semua ajang bersama Nerazzurri. Seturut dengan itu, Lukaku mengakui bahwa karirnya di MU adalah salah satu yang paling ia sesali. Sang striker bahkan mengaku tidak akan pernah kembali ke sana. Selain Lukaku, masih ada sederet pemain lain yang punya cerita sukses pasca meninggalkan MU. Mulai dari Alexis Sanchez di Inter, Memphis Depay di Olympique Lyon, Angel Di Maria di PSG, sampai yang terbaru, Scott McTominay di Napoli. Mayoritas pemain ini kompak menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah di MU. Tetapi mayoritas dari mereka tidak menyebut secara spesifik apa yang salah. Alexis Sanchez dengan komentarnya soal sesi latihan pertama MU, Lukaku soal karirnya di Old Trafford, serta analogi Ronaldo soal akuarium penyakitan adalah sebagian gambaran bahwa Manchester United memang penyakitan. Hampir tidak ada pemain yang berkomentar soal masalah apa yang terjadi. Tapi secara kasat mata, dapat dilihat bahwa United pasca Sir Alex memang menjadi klub yang problematik. Paling dekat kita bisa ambil contoh ketika Erik ten Hag masih berada di balik kemudi tim. Pelatih asal Belanda itu tampil buruk di penghujung musim 2023-2024, membuat United finish ke-8 dan menjadi salah satu musim terburuk mereka. Tapi entah apa yang ada di pikiran manajemen, Ten Hag justru diberi perpanjangan kontrak dan bahkan diberi kebebasan belanja jor-joran. Musim berikutnya, United kembali terkapar. Sir Jim Ratcliffe dan jajarannya tidak mau ambil langkah yang beresiko, sehingga pemecatan Ten Hag tidak terhindarkan. Dari sinilah permasalahan kelihatan, 8 pelatih telah ditunjuk sepeninggal Sir Alex. Tapi pergantian pelatih ini seolah mencerminkan ketiadaan planning dalam pengembangan tim. Imbasnya, Ruben Amorim yang kini menjabat sebagai juru taktik ikut merasakan ketidakjelasan Manchester United. Amorim sendiri yang bilang kalau melatih di tengah musim tanpa adanya pemain yang mendukung taktiknya adalah hal yang sulit. Inilah masalah MU, mereka tidak punya arah pengembangan klub yang jelas setelah ditinggal Farji. Menukil omongan Ronaldo, satu-satunya cara membersihkan akuarium penyakitan adalah dengan menguras airnya dan menggantinya dengan yang baru. Tampaknya itulah yang sedang dilakukan Sir Jim Ratcliffe. Efisiensi anggaran yang dilakukan owner setan merah itu, kabarnya telah memakan korban ratusan staf yang di PHK. Bukan cuma staf, perombakan besar-besaran MU ini kabarnya juga akan menyasar pemain. Ruben Amorim akan diberi kebebasan menendang pemain-pemain yang tidak sesuai dengan visi dan gaya bermainnya. Selebihnya, ia juga akan diberi kebebasan untuk belanja dan mendatangkan pemain sesuai kebutuhan taktiknya. Pada akhirnya, sukses atau tidaknya seorang pemain tidak ditentukan oleh siapa mantan klubnya semata. Ada faktor lain seperti budaya, gaya hidup, kebutuhan taktik pelatih, dan masih banyak lagi. Namun, untuk kasus MU, agaknya semua orang sepakat kalau masalah besar di klub ini memang telah menjadikan mereka klub perusak karir. Jadi bagaimana menurut football lovers, terutama para fans MU?
Apa yang bisa dilakukan MU supaya citra perusak karir itu bisa hilang sepenuhnya? Komen di bawah ya.